Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam semuanya guys. Balik lagi guys, melanjutkan video kemarin part 2 di bagian balhab atau kepala babi. Sekarang next lanjut ke bagian fork ya. Untuk pemasangan ini selang rem, selang rem cakram ya. Jadi yang perlu dirubah itu di fork standarnya itu ada yang perlu dicoak. Tapi sebelum saya menjelaskan yang dicoaknya itu, saya mau jelasin yang ini. Kemarin ini salah beli ternyata kurang panjang ya. Saya pikir 9 inci nih, 9 in atau 1 meter kurang ya. Saya pikir itu cukup, ternyata itu nggak cukup. Jadi nggak sampai gitu, nggak sampai ke si kalipernya, nggak nyampe gitu. Jadi kemarin itu akhirnya saya beli punyanya KLX ya, Kawasaki KLX yang cross itu yang panjang. Jadi dia punya panjang itu 1,2 meter, 1,2, dan itu lumayan lah, lebihnya nggak terlalu banyak sih, masih bisa di toleransi lah kelebihannya itu gitu menurut saya ya. Jadi untuk kalian yang mau membuat rem cakram sendiri nanti jangan sampai salah belinya itu punya KLX atau sejenisnya lah, intinya yang panjangnya 1,2, mau itu punya apa yang penting panjangnya di atas 1 meter gitu. Oke, nah ini kemarin saya beli yang punya TDR ya, kayak begini tuh, pendek banget kan, jadi kurang panjang ke si ininya tuh, sininya tuh nggak nyampe gitu, kurang panjang. Oke, itu aja penjelasan di selang rem. Dan yang perlu dirubah di fork standar itu bagian sini ya. Nah, tadinya di sini ada lubang dua yang agak gede sama kecil ya. Itu lubang buat selang rem sama speedometer ini ya. Speedometer standar bawahnya. Nah, nanti untuk masuknya selang rem cakram itu ke sini. Ini digedein, ini dicoak, digerinda dulu ke sini, digerinda ke sini, habis itu di sini. Gerinda gitu. Ini dicoak. Coaknya segini tuh, lumayan gede juga. Jadi nanti si selang rem itu masukinnya ke sini nantinya. Nah sini, oh nanti keluar ke sana. Nah, ini nanti masuk ke stang ke master. Nah ini nanti ke bawah. Nah kurang panjang kan, nah harusnya yang lebih panjang lagi. Dia kan adanya posisinya di sini nantinya si masternya. Jadi ini itu ke sini, nekuk ke sini gitu. Oke, itu aja yang perlu dirubah di fork standarnya. Dan ini nggak kelihatan ya dari luar, karena di sini nanti ada ketutup spakbor depannya ya. Jadi ini tuh ngumpet di belakang spakbor, di samping spakbor sorry. Nah, kalaupun mau balik standar lagi, ini tinggal ditutup lagi. Jadi bekas potongnya itu jangan dibuang, tinggal nanti dilas lagi kalau udah bosan gitu mau balik standar lagi. Jadi itu masih bisa gitu menurut saya. Oke, itu aja mungkin ya untuk penjelasan di fork ini. Nextnya langsung ke master atas, part master atas. Bagian untuk proses pemasangan master atas ya. Nah ini part-partnya itu yang dirubah handle yang pertama ya. Yang kedua itu nanti ada pelubangan di stang di sini.
Jadi stang standar itu yang dirubah hanya dilubangi bagian ini. Jadi kenapa harus dilubangin ya, karena masternya ini terlalu panjang. Kalau misalkan master yang punya Brembo yang kayak Krimas modelnya itu, dia output buat ke selangnya itu ada di belakang sini dia. Jadi space-nya masih memungkinkan untuk tidak melubangi stang standar gitu, karena ini pakai masternya itu punya master Ninja ya, rem belakang Ninja. Jadi ya mau nggak mau stang standar harus dilubangin ya. Dan ini cuma lubang kecil doang sih diameternya. Jadi kalau misalkan suatu saat bosen pakai cakram ini bisa balik lagi ke standar gitu. Jadi kalaupun balik lagi ke standar cuma nutupin lubang ini, dan lubang ini posisinya kan ada di bawah, nggak kelihatan gitu, nggak terlalu kelihatan di depan atau di atas gitu, nggak kelihatan, dia ngumpet di bawah posisinya. Oke, ini cara bongkarnya. Bongkarnya cuma buka gini doang. Nah ini kemarin pakainya itu master punya Ninja, master belakang ya, punya Satria F juga sama. Dan di sini ada perubahan, tadinya ada tonjolan ya, ada tonjolan buat stopper si selang master remnya. Jadi ini saya potong, saya ratain gitu biar bisa masuk ke stangnya ke sini, biar bisa masuk ke sini. Dan yang kedua ada penyesuaian ini nih, cuman diratain doang sih dikit. Tuh yang dirubah itu aja dari master ya, dari master standar bawaannya punya Ninja. Terus yang kedua itu bikin part ini, konstruksi buat tonjokan ke master ya. Nah ini platnya ini tebelnya 3 mili ya, platnya tebal 3 mili. Tadinya sih nggak ada ini ya, nggak ada tambahan ini saya tambahin karena biar bisa pakai kaca spion sebelah kanan ya. Walaupun pakai master rem tapi tetap masih bisa pakai kaca spion sebelah kanan gitu maksudnya. Nah seperti ini, dan ini juga sama ya, tebalnya 3 mili, bentuknya seperti ini. Udah menyesuaikan ya, menyesuaikan si masternya ya posisinya, dan bentuknya dibuat seperti ini. Kenapa dibuat seperti ini? Karena biar masternya itu pas ditarik dia nggak lewat ke luar gitu. Karena kemarin pernah bikin ujungnya tuh segini doang, pas ditarik tuh jadi lewat gitu, jadi nggak ketekan gitu. Makanya dibuat bentuknya seperti ini. Nah, bikin 1, 2, dan di handle juga ini sama. Nah di handle kalau yang punya Krimas itu kan dia atasnya rata, nggak ditembusin kayak begini ya. Karena ini menurut saya tebel handle ini cuman 15 mili, jadi kalau misalkan dibagi 2 pun itu cuman 7 mili, itu kalau menurut saya kurang kuat gitu. Jadi mendingan saya tembusin aja, tembusin untuk pengait ke master ya di handlenya. Nah item standar yang dikorbanin tuh handle ini sama ini lubang ini, yaitu yang dikorbanin, yang lainnya sih nggak ada. Oke, terus pembuatan ini plat buat bracket dudukan masternya ya. Pertama tuh buat ini dulu. Nah ini ya kira-kira seperti ini bentuknya. Gimana, lumayan kan, lumayan hancur ya. Namanya juga belajar ya pertama gitu, jadi perlu penyesuaian sana sini. Nah ini tebelnya itu 3 mili ya, tebal 3 mili. Nah ini mur baut 10
Karena tebelnya cuma 3 mili, jadi ini saya las untuk biar bisa langsung ngencengin dari belakang, dari bawah sini gitu. Pasangan ini nih, biar bisa ngencengin dari bawah gitu. Nah, itu untuk pengait ke sininya, pengait ke dudukan ini pakainya baut ini. Jadi ini kemarin dapatnya baut punya gear belakang punya Jepangan. Jadi ininya saya cari yang rata gitu. Nah, yang awalnya sih tadinya ini ada agak besar ya ke sini. Jadi ini digerinda biar bisa masuk aja ke sini rata gitu. Biar bisa rata gitu. Oke. Itu udah sih yang perlu dibikin itu 1 2 3 ini doang nih bracket untuk pemasangan master. Nah, untuk yang ini beli langsung. Jadi apa yang namanya ini, male female sih namanya ya, male female. Jadi ini bisa fleksibel gitu, kanan kiri nggak mati gitu. Nah, kayak begini, jadi fleksibel posisi. Karena posisinya tuh nggak rata, jadi harus pakai begini. Si handle ini sama kesini tuh jadi agak gini posisinya, nggak rata begini. Jadi harus pakai ini. Oke, itu aja mungkin. Di standarnya itu ya ini handle, power handle dibikin tembus aja, sama ini pelubangannya. Nah, kira-kira segini dilubangin ya. Kalaupun mau balik lagi standar, menurut saya segini ini masih bisa lah dilem dulu, dilem lagi gitu, dilem, habis dilem baru didempul gitu. Dilem kalau bagus sih lem kapal itu yang 2 itu yang dicampur lem putih ya, baru didempul nantinya gitu. Jadi masih bisa balik lagi ke standar kalaupun udah bosan ya. Seperti ini yang udah dirakit. Nah, prinsipnya seperti ini belum di setel lagi, harusnya ini bisa dipanjangin lagi ya, biar atau bisa dipendekin lagi ininya, masih bisa di setel. Ini sih cuma sekedar asal pasangnya aja ya. Setelah dipasang totalnya seperti ini ya. Oke, ini tampak bawah. Nah, ini tampak depannya seperti ini. Oke, dan tampak belakang itu posisi tabung master remnya ya, tabung remnya. Nah, di sini. Nah, kira-kira seperti itu kalau udah dipasang semua ya. Nanti posisi selang remnya tuh keluar dari sini, keluar dari fork dan masuk ke sini. Masuk situ. Nah, oke. Terima kasih yang sudah menyimak video ini. Semoga bermanfaat buat kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.